Halo teman-teman, selamat datang di Exotech, tempat di mana kita akan bahas semua teknologi. Untuk bikin video YouTube yang bagus, kita harus punya bahan konten yang bagus, dan kita harus juga punya mood yang bagus. Maka dari itu, kita harus punya cemilan yang enak dan bagus juga buat kita makan. Apa itu? Keripik singkong dari Jolan_Kartika. Mos bolong-bolong bukan jadi sebuah hal yang aneh lagi di tahun 2021 ini. Maka dari itu, Exotech memilih satu mos bolong-bolong yang kami rasa sangat bagus untuk teman-teman ketahui. Sebuah mos yang super ringan dan super cantik dari Glorious. Bukan model O, tapi ini model D. Mari kita bahas model D ini mulai dari kemasannya dulu. Kotak sendiri punya desain yang menurut kami elegan dan terlihat mahal. Mouse-nya di-present dengan cara yang cukup jenius seperti ini, untuk menghindari kabelnya terlipat dan jadi rusak karena pengemasan. Di dalamnya kita dapat buku manual, kartu garansi, serta stiker Glorious yang hologramnya kece begini. Juga dilengkapi dengan mouse fit tambahan. Sekarang kita bahas mouse-nya aja langsung ya. Yang kita pegang kali ini adalah varian warna putih dengan matte finish. Model D sendiri sama seperti model O, datang dengan varian warna hitam dan putih serta glossy dan matte finish. Hanya saja yang masuk pasar Asia ini adalah yang matte finish. Oke, sekarang kita bahas apa bedanya si model D dengan model O. Yang pertama, pembedanya adalah bentuk mouse-nya sendiri. Kalau si model O itu ambidextrous, si model D ini ergonomik. Apa sih maksudnya? Ambidex ini berarti bentuk mouse-nya dari kiri ke kanan sama persis, jadi bisa dipakai sama orang-orang yang kidal juga. Walaupun biasanya nggak true ambidex sih, karena set button-nya cuma ada di sisi kiri, tapi setidaknya secara bentuk ya ambidex lah. Kalau ergonomik berarti mouse ini diperuntukkan khusus untuk pengguna tangan kanan, yang dimana buat sebagian orang seperti saya, merasa mouse ergonomik seperti ini akan lebih pas untuk di tangan. Cara bedanya gampang, lihat aja punggung mouse-nya. Kalau dari kiri ke kanan rata, ya ambidex. Tapi kalau dari punggung kirinya kita lihat lebih tinggi dari yang kanan, berarti ergonomik. Secara simpel ya begitu. Kita bahas desain mouse-nya. Shape-nya mirip Razer Mamba yang udah cocok banget di tangan saya, jadi nggak butuh waktu lama untuk adaptasi. Bolong-bolongnya bentuk honeycomb, ada di bagian punggung mouse-nya, sebagian di klik kiri dan kanan, dan yang pasti ada di bagian bawah mouse-nya. Tujuannya udah jelas ya, biar bisa beratnya cuma 68 gram. Buat kami, pakai mouse bolong-bolong gini nggak repot atau kotor kok, gampang bersihin debunya, pakai blower juga beres. Kalau katanya sampai numpuk daki, emangnya tangan kalian keringatnya bercucuran kayak ketek kalian? Sekarang kita bahas estetikanya. RGB-nya sendiri penempatannya sangat tepat menurut kami. Ada di tepi bagian atas, bukan di underglow, karena kalau underglow nggak kelihatan juga kalau pas dipakai. Jadi set RGB ini tetap bisa kalian liatin ketika kalian lagi ngeliatin mouse ini, waktu dipegang sama tangan kalian. Lalu RGB-nya ada lagi di scrollnya, dan ini manis banget, bikin si model D ini terlihat lebih kaya dan cantik. Lalu setelah RGB, ada lagi tulisan Glorious di bagian kanan depan, dan logo Glorious di kiri belakang. Setelah bahas estetika yang biasanya jadi patokan pertama kalau pilih mouse, sekarang kita bahas layout dari tombol-tombolnya ya. Sama kayak mouse-mouse pada umumnya di zaman sekarang, ada DPI switch button yang bisa kalian custom lewat aplikasi di tengah, dan ada dua set button di sebelah kiri. Bedanya model D ini dengan model O ada di ukuran set buttonnya. Kalau di model D ini set buttonnya gede begini. Kalau di model O lebih kecil dan lebih mirip sama set button dari mouse lama saya, SteelSeries Rival 100. Kita bahas bagian bawahnya dulu. Full bolong-bolong juga biar ringan. Dan ada 4 mouse fit yang mereka sebut ini G-Sketch, bahannya PTFE dengan ketebalan 0,81 mm. Ada LED indikator untuk menandakan DPI yang sedang dipilih, dan ada lubang untuk sensor yang peletakannya benar-benar di tengah mouse-nya, baik secara vertikal ataupun horizontal. Sensor yang dipakai adalah PixArt PMW 3360, sensor yang bisa dibilang udah sangat bagus untuk di kelas range harga segini, dan lift off distance-nya sendiri kurang dari 0,7 mm. Polling rate-nya ada di 1000 Hz. Dan yang tidak pasti ketinggalan akan saya infoin ke teman-teman adalah dia pakai switch Omron yang diklaim bisa tahan untuk 20 juta kali klik. Emang sih benar-benar nggak ada yang bisa membuktikan secara detail, tapi harus kita akuin bahwa switch-nya enak banget. Kita bahas kabelnya. Ini namanya extended cord, ringan banget. Bahannya beda banget ya sama mouse-mouse biasa yang lain. Kalau di sini kabelnya tipis dan dibungkus sama satu lapisan lagi untuk melindungi kabel intinya. Panjang kabelnya 2 meter dengan kepala. Ini USB tipe A, ya universal lah ya. Dan yang pasti bisa dipakai di Windows dan di Mac juga.
Model D sendiri ukurannya cukup besar, sama seperti model O ya. Tapi kalau kalian yang tangannya kecil, jangan khawatir karena Glory sudah memikirkan hal itu dengan matang. Jadi masing-masing dari model O dan model D disediakan juga model kecil yang mereka sebut dengan model O- dan D-. Buat kalian yang nggak suka wired dan maunya wireless, jangan khawatir karena Glorious juga punya semua opsi itu. Jadi secara total ada juga O, O-, D, dan D-. Dan semuanya tersedia dalam mode wired dan wireless juga. Selain itu, dari semua opsi-opsi yang udah tadi saya sebutin, masing-masing semuanya punya opsi warna hitam dan warna putih, dan semuanya ada glossy finish dan matte finish. Speknya secara lengkap bisa teman-teman lihat di website Glorious, linknya kami taruh di deskripsi di bawah ya. Sebelum masuk ke pengetesan, kita bicara dulu soal harganya ya. Memang nggak ada yang pernah bisa matok ya harga mati untuk mouse Glorious ini, karena ini termasuk mouse yang saya bilang cukup musiman, karena saat ini yang beredar adalah O, D- dan O- yang wireless. Nah, kalau model yang kalian mau tidak saya sebutkan, teman-teman bisa DM kita, linknya ada di bawah, dan Exotech pastikan bisa impor buat kalian. Jadi untuk model O dan model D itu ada di sekitaran 800 sampai 900 ribuan ya. Ini untuk O dan D, dan O- dan D-. Ini untuk yang wired. Sedangkan untuk yang wireless itu ada di sekitaran harga 1,2 sampai 1,4 tergantung marketplace tempat kalian nyari mouse-nya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk melihat aplikasi dari Glorious. Nah ini seperti ini tampilannya, ada layout buttonnya 1 sampai 6, bisa diatur semua masing-masing. Nah kita ambil contoh, kita akan set tombol 6. Di sini udah saya set menjadi huruf M buat saya main PUBG, buka map biasanya ya. Jadi nggak cuma huruf M aja, bisa diatur mau jadi apapun bisa, seperti yang teman-teman lihat di layar. Nah, terus ada profile ya, ada 1 sampai 3, teman-teman bisa setting dan save di situ. Lalu teman-teman bisa ekspor dan impor juga. Kemudian di sini di sebelah kanan ada pengaturan DPI. Seperti yang teman-teman lihat ada beberapa macam profile DPI, dan di sini yang paling keren adalah ada pengaturan dari X dan Y, yaitu adalah horizontal dan vertikal, yang bisa teman-teman atur berbeda DPI-nya. Cuma karena agak tidak lazim, jadi kita biarkan aja seperti ini ya, main yang umum-umum aja. Dan kemudian ada pengaturan lighting. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, di mouse-nya nanti akan nyala di bagian tepi ya, dan ada di bagian scroll juga. Nanti teman-teman coba lihat sendiri di layarnya ya. Semoga bisa kelihatan. Dan di sini ada beberapa jenis efek yang bisa teman-teman atur. Nah, ini contohnya ya. Kita lihat dari Glorious Mode, ini adalah modenya Glorious. Ya, sebenarnya rainbow aja sih ya, seperti ini. Tuh. Teman-teman bisa atur ya speednya nanti. Nah ini ada seamless breathing ya, dia breathing tapi tidak ngedim, jadi berubahnya seperti itu langsung ya. Kemudian ada breathing biasa, ini biasanya breathing lalu dia diem, tuh ngedim, baru nyala lagi. Bisa diatur juga warna-warnanya. Kemudian ada single color ya, ini satu warna, teman-teman bisa double klik di sini untuk ngepick warna yang teman-teman inginkan. Di sini ada preset beberapa dan bisa diatur di bagian bawah ini sesuka hati teman-teman. Kemudian kita lihat lagi ada nih tail mode ya, seperti ini. Kemudian ada rave mode ya, disco banget ya ini ya. Kemudian ada wave seperti ini. Dan yang terakhir bisa juga dimatikan LED-nya. Jadi sesuka teman-teman, tapi kita kembalikan ke Glorious Mode aja. Ini adalah mode favorit saya, paling keren. Kemudian teman-teman bisa lihat lagi di bagian aplikasinya ya, ada pengaturan-pengaturan yang lainnya. Ini adalah pengaturan untuk lift off distance, ada 2 dan 3 mm, tapi kita setting ke 2 mm aja ya, jadi nggak kita ubah-ubah defaultnya. Kemudian ada pengaturan untuk polling rate. Di sini ada opsi 125 sampai 1000, dan ini juga tidak kita atur, kita biarkan default di 1000 Hz. Kemudian ada di bounce time, ini juga sama sekali nggak kita atur, seperti yang teman-teman lihat udah ada warningnya juga, untuk sebisa mungkin nggak perlu diatur lah gitu. Oke, sekarang kita bahas sedikit soal gripnya. Nah, kebetulan mouse ini cocok di tangan saya ya. Tangan saya ini ukurannya kurang lebih 18 cm, dan seperti yang teman-teman lihat, mouse ini cukup besar, dan jujur gripnya mirip dengan Razer Mamba yang sudah cocok banget di tangan saya. Nah, sekarang kita akan coba gripnya. Ya, di sini
kita akan melakukan pengujian untuk beberapa jenis grip ya, secara umum aja supaya teman-teman bisa ngelihat ya. Kalau misalnya saya biasanya pakai itu saya agak seperti ini ya, agak palm untuk kerja, untuk produktivitas sehari-hari saya pakai palm seperti yang teman-teman lihat bisa ya tuh. Nah kalau misalnya saya buat main game biasanya saya masih palm tapi akan agak sedikit fingertip nantinya ya, seperti ini ya, di ujung jari masih palm tapi di bagian punggung mouse-nya saya agak fingertip. Nah ini untuk di claw ya masih bisa enak, saya udah coba ketiga jenis grip ini semuanya masuk dan enak-enak aja. Jadi teman-teman yang ukuran tangannya kurang lebih di 18 cm ya akan harusnya enak-enak aja pakai mouse ini. Nah jadi ini adalah ukuran tangan saya dan teman-teman bisa cek websitenya untuk lebih jelas lagi. Jadi begitu review singkat Exotech sama mouse Glorious Model D kali ini. Kalau kalian berminat sama mouse ini, bisa dicari di marketplace kesayangan kalian. Kalau nggak ketemu, DM Exotech langsung. Dan yang pastinya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Exotech. Klik tombol like kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan ragu untuk tinggalin komentar kalian seputar video ini. Kalau kalian mau request Exotech harus review apa lagi, tulis di komen ya, pasti Exotech balesin kok. Dan sampai jumpa di video berikutnya.